Hello guys, jangan lupa subscribe, duduk yang manis, dan selamat menonton. Oke, halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Hanindia atau teman-teman bisa manggil saya Hanin. Di sini saya akan bantu teman-teman semuanya untuk belajar mengenai ekonomi dan akuntansi. Oke, saya akan langsung aja share screen ya, teman-teman, yaitu mengenai kurva permintaan pada pasar monopoli, teman-teman. Jadi kurva permintaan pada pasar monopoli seperti yang tadi juga di awal kita bahas, bahwa pasar monopoli itu dia yang membuat harga, jadi sebagai price maker atau pembuat harganya. Dan diketahui bahwa di sini kenapa kurva permintaan pada pasar monopoli cenderung turun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan apa? Nah, kalau kita gambar kayak gini ya, teman-teman semuanya. Jadi, misal kita gambar di sini. Ini sama, ini adalah Q, ini adalah P. Dan yang menjadi kata kunci adalah di pasar permintaan monopoli ini adalah semakin banyak kuantitas output yang dijual produsen, output per unit akan semakin berkurang. Nah, jadi kata kuncinya di sini, semakin banyak kuantitas output yang dijual produsen, output per unit ini akan semakin berkurang. Otomatis biaya margin atau biaya untuk produksi barang tersebut itu biayanya akan semakin tipis dan margin keuntungannya dia akan semakin bisa meningkat, potensinya kayak gitu. Nah, mungkin di sini juga teman-teman kita perlu perjelas dulu MR itu apa. MR itu dia adalah marginal revenue. Jadi pendapatan marginal revenue. Sedangkan MC ini dia adalah marginal cost. Nah, kalau digambarkan ini akan seperti ini. MC dan MR. Jadi kalau kita berbicara kurvanya dia akan seperti ini. Kemudian MR di sini adalah titik equilibrium pertama, ini adalah MC. Kemudian di sini adalah MR. Nah, kemudian di sini kalau dihubungkan di sini akan membentuk satu titik. Nah, di sini akan muncul beberapa garis lagi, yaitu garis AC. Ini adalah AC. Kemudian akan muncul garis lagi, yaitu garis demand. D ini dia akan memotong MC dan juga AC. Ini D. Nah, akan diperoleh titik di mana kalau kita hubungkan ini di sini. Ini ada titik-titik. Nah, ini bisa kita sebut sebagai titik U. Misalkan kita lihat sebagai U. Ini adalah V. Kemudian ini adalah T. Ini adalah P1. Dan diketahui bahwa MR produsen ini dia akan selalu berada di bawah harga output. Demand-nya kan ada di sini nih. Nah, MR ini letaknya selalu ada di bagian bawah. Berarti di sini hal ini menunjukkan cenderung turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini dari kiri atas ke kanan bawah, ini menunjukkan bahwa MR produsen di bawah harga output. Dan yang paling
cukup menarik juga. MR produsen pada pasar monopoli ini selalu di bawah harga output karena menunjukkan meningkatkan output yang dijual, maka produsen akan harus menurunkan harga sehingga harganya berada di bawah harga output. Nah, sebagai catatan di sini, laba optimal pasar monopoli itu akan menciptakan laba optimal itu ketika terjadi di mana MR sama dengan MC. Berarti ketika di sini terjadi titik equilibrium, ini dia labanya optimal. Sedangkan untuk garis di sini di mana ada UTVP1 ini menunjukkan bahwa laba maksimalnya di area tersebut, kemudian laba maksimal yang diperoleh produsen monopoli sebesar di area ini, di area segini yang kita titik-titikin tadi. Oke, mungkin itu terkait dari pembahasan soal, dan buat teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, tentunya dengan pembahasan soal yang cukup interaktif ya. Jika ada salah, teman-teman mohon maaf. Dan kalau misalkan ada yang kurang jelas, feel free to ask ya teman-teman. Oke, terima kasih buat waktunya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.